Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mapel ekonomi, yaitu tentang skala prioritas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, menjabarkan konsep skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan. Kemudian yang kedua, mampu memahami dan memiliki keterampilan untuk bertindak ekonomis dengan menggunakan skala prioritas dan literasi mengelola uang. Untuk pendahuluan kali ini, kita akan memahami tentang apa itu skala prioritas. Skala prioritas merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Dengan adanya skala prioritas, maka manusia diharapkan mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. Kemudian manfaat skala prioritas. Manfaat skala prioritas adalah yang pertama, kebutuhan utama terpenuhi. Hal ini terjadi karena kita menyadari dan paham kebutuhan utama yang harus didahulukan dibanding membeli hal yang bukan prioritasnya. Kemudian yang kedua, keuangan lebih terkendali. Kita dapat hidup lebih hemat dan mampu menyisihkan sisa uang untuk dana darurat atau kegiatan produktif yang lain. Kemudian manfaat skala prioritas yang ketiga adalah perencanaan keuangan dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Karena rencana keuangan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan besaran jumlah yang sudah dislotkan terlebih dahulu. Manfaat skala prioritas yang keempat adalah dapat membantu mengukur progres pencapaian tujuan, karena bisa mengetahui hal atau kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dan memonitor progres dari tujuan keuangan yang sudah direncanakan. Kemudian faktor yang mempengaruhi skala prioritas diantaranya adalah satu, tingkat pendapatan, yang kedua status sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Mari kita bahas satu-satu. Tingkat pendapatan, jika semakin tinggi pendapatan individu, maka akan semakin luas alternatif pilihan kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan individu, maka alternatif pilihan kebutuhan hidupnya akan sedikit. Untuk yang kedua, status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka kebutuhannya akan semakin meningkat. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan alasan masyarakat harus pintar mengatur prioritas karena lingkungan yang akan membentuk perilaku konsumtif. Untuk selanjutnya, pertimbangan dalam menentukan skala prioritas. Di sini ada 6 pertimbangan. Yang pertama, tingkat urgensi. Tingkat urgensi menentukan pilihan yang akan didahulukan harus perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Apabila suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Kemudian yang ketiga, pertimbangan masa depan. Jika menghadapi pilihan yang sulit, maka faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat adalah kemampuan finansial. Ketika menyusun kebutuhan dan keinginan, hendaknya menyesuaikan kemampuan atau jumlah pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya yang kelima adalah status sosial. Secara sosiologis, individu berada pada posisi sosial tertentu yang ditentukan berdasarkan profesi atau kelas sosial. Sebagai contoh, prioritas kebutuhan seseorang direktur berbeda dengan prioritas seorang karyawan. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan sosial dan fisik ataupun alam. Sebagai contoh, mereka yang tinggal di tempat berhawa dingin akan memiliki prioritas yang berbeda dengan mereka yang tinggal di tempat yang berhawa panas. Kemudian untuk materi terakhir kita akan membahas tentang literasi keuangan. Di sini ada 4 cara agar dapat mengatur keuangan dengan baik, yaitu yang pertama, membuat perencanaan keuangan. Rencanakan setiap kebutuhan anggaran dalam jumlah besar seperti membayar pajak kendaraan, biaya sekolah, sewa tempat usaha dengan rencana yang baik agar kita dapat mengatur kebutuhan dan menentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mencatat pengeluaran harian. Dengan mencatat pengeluaran harian dapat membantu kita untuk mengetahui mana pengeluaran yang penting dan mana pengeluaran yang kurang penting. Yang ketiga adalah menabung.
Dengan menabung, kita akan dapat menghadapi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Serta yang terakhir adalah hemat dan sederhana. Membelanjakan harta secara sederhana berarti membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebih. Ini sifatnya relatif karena tidak sama antara kebutuhan satu dengan kebutuhan orang lain. Dari materi yang kita bahas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa skala prioritas adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang intensitasnya lebih tinggi. Kemudian manfaat penyusunan skala prioritas kebutuhan antara lain adalah manusia dapat mengetahui antara kebutuhan yang harus didahulukan dan kebutuhan yang dapat ditunda. Kemudian dalam penyusunan skala prioritas, kebutuhan haruslah berdasarkan pertimbangan yang rasional dan ekonomis. Kemudian untuk penugasan yang terkait dengan materi skala prioritas, berapakah Anda mendapatkan uang saku dari orang tua kalian? Nah, cobalah catatlah semua pengeluaran dan penerimaan Anda dalam 1 bulan, kemudian susunlah anggaran penerimaan dan pengeluaran tersebut berdasarkan skala prioritas dalam bentuk laporan tertulis. Sebagai contoh laporan, bisa siswa-siswi lihat pada slide berikut ini. Terima kasih untuk siswa-siswi semua telah menyimak video tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.